Malam itu malam minggu, Mang Dirman berjalan mendorong gerobak baksonya dengan langkah pelan. Biarpun namanya malam minggu, tetap saja suasana di sekitar jalan terasa sunyi dan lengang. Mungkin juga dikarenakan suhu udara di malam ini kelewat dingin, jadinya orang-orang pada malas untuk keluar rumah. Mang Dirman menatap sedi bakso dagangannya yang masih tersisa banyak. Bahkan setengah dari jumlah yang ia bawa pun belum ada yang terjual. Padahal, ia sudah turun dari rumah sejak pukul 4 sore tadi dan sekarang waktu telah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Yah, mau gimana lagi? Hari ini rezeki lagi seret. Keluhnya sendirian. Sebelum pulang, ia hendak masuk dulu ke suatu komplek perumahan di depan sana. Mungkin nanti di dalam akan ada orang yang mau membeli. Dan hasilnya lumayan juga, kalau bisa terjual sampai 4 atau 5 porsi. Cukup untuk modal jualan besok harinya, pikir Mang Dirman. Dengan hati yakin ia masuk sambil memukul-mukul mangkok baksonya. Dan benar juga dugaannya, masih ada warga komplek yang mau membeli. Dan walaupun hanya 2 porsi, tapi ini cukup menambah semangat Mang Dirman untuk melanjutkan jualannya lagi. Lantas, ia pun berjalan masuk ke bagian komplek yang lebih dalam. Namun semakin ia melangkah jauh, makin gelap dan makin sepi suasananya. Rumah-rumah di situ juga banyak yang kosong dan tidak berpenghuni. Tidak lama, Mang Dirman sampai di gerbang pembatas yang menghubungkan jalur komplek dengan perkampungan yang ada di belakangnya. Terlihat di sisi kiri jalan terdapat sebuah pos kampling dengan penerangan seadanya. Si Katrok dan si Saiful tengah asik bersantai di dalam pos tersebut. 2 orang pengangguran ini dikenal sebagai preman kampung yang acap kali berbuat onar. Setiap malam, pekerjaan mereka cuma nongkrong di tempat ini sambil nyimeng ataupun mabuk-mabukan yang duitnya mereka dapat dari hasil malang anak-anak di kampung belakang. Ting, ting, ting. Mang Dirman mengetuk kembali mangkok, ngeharap bakalan ada orang lagi yang mau membeli baksonya sebelum ia pulang. Lantas si Saiful yang mendengar bunyi tersebut tergagap dari bengongnya. Mukanya yang jelek jadi sumringah. Trok, ada kang bakso tuh, ucapnya. Wah, kebetulan pas gue lagi lapar nih, panggilin dah, ucap si Katro. Lantas, Saiful pun melambaikan tangannya ke Mang Dirman. Mang, sini Mang, serunya. Mang Dirman yang sama sekali belum tahu profil kedua orang di depan itu, dengan semangat menggebu datang menuruti panggilan mereka. Alhamdulillah, ada lagi yang beli, gumamnya senang. Bakso bang, tanya Mang Dirman. Iya, 2 mangkok ya, baksonya paket komplit, jawab Saiful. Oh iya, 1 lagi bang, tambahnya. Apa tuh bang? Nggak pakai lama, kata Saiful lagi. Siap deh, ucap Mang Dirman antusias. Dan dengan cekatan ia mempersiapkan 2 mangkok bakso pesanan mereka. Wih,
Mantap nih, kata Katrok saat semangkuk penuh bakso tersaji di depannya. Dan tanpa basa-basi, bisikannya bakso itu padahal panasnya masih mengepul. Si Saiful juga tidak mau kalah. Dituangnya kecap dan sambal tanpa kira-kira, lalu disantapnya hingga ludes tidak bersisa. Satu mangkok lagi, Mang, pintanya dengan mulut mendesis-desis kepedasan. Melihat rekannya nambah, si Katrok kepengen juga. Ia pun jadi ikutan mesan. Gua juga deh, Mang, pangsitnya yang banyak ya, serunya. Oke, jawab Mang Dirman. Lantas, cepat-cepat ia membuat lagi 2 porsi bakso sesuai dengan pesanan mereka. Ah, senangnya kalau jualan malam ini bisa laris, kumak Mang Dirman. Ini Bang baksonya, katanya sambil menyerahkan 2 mangkuk bakso dengan isian lengkap. Memang dasar kedua orang ini terkenal rakus, tak perlu waktu lama buat mereka menghabiskan makanannya. Bahkan Mang Dirman saja heran melihat cara makan mereka yang ugal-ugalan. Ini mereka lapar atau rakus, pikirnya. Terdengar si Katrok bersendawa keras seusai makan, sedangkan Saiful menepuk-nepuk perutnya yang kembung kekenyangan. Lalu mereka berdiam diri sejenak sambil menikmati sebatang rokok yang dibagi 2. Dan karena malam yang semakin larut, Mang Dirman ingin segera pulang. Lantas ia pun meminta keduanya untuk membayar bakso yang mereka makan itu. Maaf ya Bang, saya udah mau pulang. Tapi si Katrok malah pura-pura budek. Ya udah pulang sono, tukas Saiful seenaknya. Mang Dirman pun lantas kaget karena dijawab ketus seperti itu. Loh, kan abang-abang belum pada bayar, jelasnya. Sontak mata Katrok mendelik galak. Emang berapa semuanya? Tanyanya kurang ramah. Abang makannya habis 4 porsi, jadi totalnya 10.000 Bang, jawab Mang Dirman. Iya, nih gue bayar, kata Katrok, lalu mendekati Mang Dirman yang berdiri di luar pos kamling. Tapi tidak disangka, si Katrok malah meninju perut Mang Dirman dengan sangat kuat. Lantas badan Mang Dirman menunduk, lalu ia jatuh melengkung sambil memegangi perutnya yang kesakitan, dan mulutnya mengerang menahan perih. Bakso gak enak aja lo pakai minta bayar segala, cari mampus lo, ejek Katrok lalu tergelak keras. Belum tahu dia siapa kita, Trok, sambung si Saiful dengan lagasok. Mang Dirman berusaha bangun, tapi Katrok melayangkan lagi tinju tepat mengenai batang hidungnya, yang membuat Mang Dirman terbaring lagi, dan darah pun mengalir dari hidung. Belum puas dengan kekejaman yang dilakukan temannya, kini giliran Saiful yang berulah. Dikuncang-kuncangkannya kuat-kuat gerobak bakso sampai isinya tumpah ruah berhamburan. Sontak, wadah-wadahnya berceceran, termasuk 2 lusin mangkok semuanya pecah berserakan.
Belum berhenti sampai di situ, Saiful lalu membanting gerobaknya sampai tumbang hingga terbentur keras di tanah, yang membuat beberapa bagiannya patah karena memang dibuat dengan bahan yang sederhana. Kaca untuk memajang jualannya ikut berderai. Satu panci besar penuh kuah kaldu tumpah terbuang sia-sia. Namun, Mang Dirman tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan pilu. Hatinya sakit. "Makan tuh bayaran lu," ucap Katro sambil tertawa keras. Setelah puas dengan kelakuan mereka yang biadab, keduanya lalu pergi meninggalkan Mang Dirman yang tergolek lemah. Sayang, ia tidak sanggup untuk melawan. Fisiknya terlalu ringkih, tidak sebanding dengan postur kedua preman tadi yang memang besar. Bisa-bisa ia malah jadi bulan-bulanan mereka jika ia nekat melawan. Dengan terseok-seok ia mendekat ke gerobak baksonya yang tergeletak di tanah, dan dengan susah payah ia mencoba untuk mengangkatnya berdiri. Dan untungnya, gerobak itu masih bisa didorong dan dibawanya pulang. Ia memunguti sisa-sisa barang dagangannya yang kira-kira masih bisa diselamatkan, dan dengan hati sedih dan batin tertekan, ia pun berjalan pulang. Setelah berjalan kaki hampir 2 jam lamanya, Mang Dirman sampai di rumah. Tapi, tiba-tiba rasa sakit menyerang perutnya. Pedih sekali. Sampai-sampai ia tidak sanggup untuk menahan, dan akhirnya ia pun jatuh tidak sadarkan diri. Malam itu, malam Jumat, Katro dan si Saiful, teman dia satu-satunya, lagi seru bermain gaple di pos kampling belakang komplek. Sekantong miras oplosan dan beberapa batang rokok menemani acara nongkrong mereka yang tidak berguna. "Sial, gua lapar berat nih," maki Katro setelah jenuh bermain kartu. "Sama, mana gua belum makan lagi dari tadi," kata Saiful. Tangannya mengelus perutnya yang keroncongan. "Jadi gimana dong?" tanya Katro. Saiful nampak berpikir, namun mukanya jadi kelihatan lebih ungu. "Apa perlu kita sikat lagi ayamnya Pak Haji Bahil?" cetus Katro. "Jangan, kemarin kan udah kita embat 2 ayamnya," tolak si Saiful. "Alah, kan ayamnya ada banyak, gak bakalan dia pusingin kalau hilang 1 atau 2 biji." Tapi Saiful masih pesimis. "Iya, tapi motongnya gimana? Masaknya juga di mana?" "Gampang, kita kerjain aja di rumah lu," jawab Katro enteng. "Enak aja congor lu, rumah gua mulu sasarannya. Kalau emak gua ngamuk gimana?" "Ya, sekalian aja emak lu kita masak," ucap Katro lalu tertawa. "Setan lu, emang mak gua daun singkong mau lu masak?" rutuk Saiful. Ting, ting, ting. Bunyi suara mangkok yang dipukul terdengar di kuping mereka. Keduanya jadi girang dengan dentingannya yang familiar. Dan benar, sebuah gerobak bakso lalu melintas.
Ada kang bakso lewat loh, seru Saiful senang. Panggil dah, gua hampir mati kelaparan nih, suruh si Katro. Bang, sini cepetan, panggil Saiful. Lantas si tukang bakso itu pun mendorong gerobaknya mendekat. Mau bakso bang? Tanyanya. Iya, pesan 2 ya, isinya yang komplit, kata Saiful sambil matanya mengamati wajah si mamang penjualnya. Kayak kenal ya, batin Saiful. Pul, kayaknya dia kang bakso yang pernah kita kerjain dulu. Lo inget gak? Isi Katro. Saiful agak terkejut. Pantas saja ia seperti pernah melihat tampangnya. Tapi ngapain dia datang lagi ke sini? Sengaja nyariin kita mau nagih baksonya yang gak kita bayar. Kalau bener begitu, emang cari mati nih orang. Repet si Saiful. Udah, serahin aja ke gua. Kalau nanti dia macam-macam, bakalan gue bikin nyesel dia seumur hidup karena berani main-main sama kita, ucap Katro sejagoan. Mereka lantas mengawasi tingkah laku Mang Dirman yang tidak nampak mencurigakan. Ini bang baksonya, kata Mang Dirman dengan ramah. Nampak 2 mangkok bakso super lezat terhidang manis di meja. Aromanya menggugah selera dan menggoda untuk segera disantap. Rezeki gak pernah kemana, ujar Saiful. Cepat-cepat tangannya meraih 1 mangkok, sementara air liurnya sambil menetes tanpa ia sadari. Bahkan Katro melihatnya dengan tatapan jijik. Katro juga mengaduk-aduk baksonya. Uap panas mengepul dari kuahnya yang kelihatan sedap. Makan cuy, katanya sambil menyuapkan sendok ke dalam mulut. Enak ya? Enak pakai banget, sambung Saiful dengan mulut penuh. Gigi Katro yang tongkos menggigit 1 buah bakso. Raut mukanya jadi berubah karena rasa baksonya sungguh aneh dan janggal, seperti bukan daging kayak biasa. Lantas ia lepaskan bakso yang ia kunyah barusan. Nampak sebuah benda gula terlontar dari dalam mulutnya, dan sebagian dari benda tadi telah hancur tergigit dan berlumuran lendir serta mengeluarkan darah. Katro melotot melihatnya, karena benda tersebut rupanya adalah bola mata manusia yang mulai membusuk. Tengkuknya merinding, perutnya sesak menahan mual. Muntahannya pun tidak terbendung, dan baunya yang anyir memenuhi seisi pos kambing. Benar-benar menjijikan. Saiful terperangah melihat temannya muntah-muntah, dan ia pun segera menyadari ada yang tidak beres. Pelan-pelan ia pun mengintip ke semangkok bakso yang ada di tangan, dan ia pun tersentak ngeri. Karena kini bukan lagi mie, bakso atau semacam yang ada di dalam mangkok, melainkan setumpuk cacing berlendir penuh dengan tanah. Tidak hanya itu, ada juga beberapa buah bola mata manusia dan benda-benda menjijikan lainnya. Nafas Saiful turun naik, keringat dingin mengucur deras, dan tangannya pun gemetaran.
Kik Saiful ketakutan. Dilemparnya mangkok tersebut hingga terpelanting pecah, dan cacing-cacing yang berserakan meliuk-liuk di lantai. Dan Saiful juga ikut-ikutan menjadi muntah. Sementara Mang Dirman tetap mematung di depan pos kampling, bibirnya menyeringai, ekspresinya datar tapi menggigitkan bulu kuduk. Karena merasa dikerjain, Katro jadi ingin menghajarnya. Ia pun bergerak maju, namun urung karena Mang Dirman gelagatnya menjadi janggal. Dia menganga lebar, lalu dari mulutnya tersembur darah kental kehitaman. Bahkan, baunya pun tak kalah busuk dari bakso yang ada di dalam mangkok tadi. Lalu, Mang Dirman terkekeh-kekeh dengan nada yang mengerikan. Sontak Katrok dan Saiful membelalak. Muka mereka pucat memutih dan mereka baru sadar sosok yang ada di hadapan mereka ini bukanlah manusia. Setan! Saiful menjerit lalu melompat kabur tanpa disuruh. "Bung, anjing lu, tungguin gua!" Pekik Katro sama takutnya. Lantas, kedua preman bermental banci tersebut akhirnya lari tunggang langgang. Sementara pos kampling yang mereka tinggalkan kondisinya berantakan dan dipenuhi dengan muntahan. Dan Mang Dirman masih berdiri di sana, masih dengan senyuman aneh di bibirnya. Dan tidak lama kemudian, perlahan-lahan sosok itu pun mulai menghilang. Ting ting ting. "Bakso, Mang," panggil seorang warga komplek kepada Mang Dirman yang lagi berjualan. "Oke," katanya senang. Mereka lantas berbincang-bincang selagi Mang Dirman meramu bakso yang dipesan. "Udah lama gak masuk kompleks sini ya, Mang?" tanya si warga. "Iya nih, Mas. Kemarin saya sakit, jadinya lama tidak jualan," jawab Mang Dirman santun. "Tapi katanya kemarin ada yang lihat Mamang lagi jualan di sini." "Ah, masa sih? Baru sekarang ini saya masuk lagi. Mungkin yang lihat saya kemarin maksudnya 5 bulan yang lalu kali ya?" tanya Mang Dirman. "Enggak, Mang. Orang sekitar seminggu yang lalu kok. Ceritanya juga rada-rada nyeremin. Udah kesebar dari kampung belakang sana loh," jawab si pembeli yang mendadak mukanya menjadi serius. Lantas, Mang Dirman pun makin penasaran. "Emang cerita apaan, Mas?" "Itu loh, si Katro sama si Saiful, dua preman di kampung belakang komplek ini katanya ketemu dengan tukang bakso yang ternyata adalah setan. Dan katanya lagi malah mereka sempat makan baksonya," jelas si warga. Mendengar cerita dari pembelinya, Mang Dirman heran. "Tukang bakso setan? Terus apa hubungannya dengan saya?" tanyanya. "Yang saya dengar penjual baksonya itu ciri-cirinya mirip dengan si Mamang ini," kata si warga lagi. Mang Dirman termangu karena memang kedengarannya seperti tidak masuk akal. Lagian setan mana yang mau-maunya nyaru sebagai dirinya? Atau jangan-jangan si Mamang ini emang setan beneran ya? Guru si warga sambil tertawa tidak berperasaan. Namun Mang Dirman tidak menanggapi.
Otaknya kusut dan perasaannya resah. Kemudian cepat-cepat ia keluar dari komplek tersebut. Dan dalam hati ia berjanji tidak akan mau lagi berjualan di sana.